kekayaan, dan justru kekayaannya ini tidak meningkat. Nah, ini Sang Buddha menyebutkan bahwa yang pertama, orang buta yang disebut jenis orang buta itu karena tidak bisa melihat bahwa ini kalau dikerjakan ini akan meningkatkan kekayaan, akan meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, ia juga tidak bisa melihat bahwa perilaku ini kalau dilakukan ini membawa manfaat. Kalau ini dilakukan ini akan merugikan. Artinya orang ini tidak bisa membedakan antara hina mulia. Tidak bisa membedakan perilaku ini bermanfaat, perilaku ini tidak bermanfaat. Ini perilaku ini membawa kepada menuju kehidupan yang terang, kehidupan yang dan membawa kehidupan yang gelap. Kalau seseorang itu tidak memiliki dua hal ini, bahwa ia tidak bisa meningkatkan kesejahteraannya, kekayaannya tidak bisa ditingkatkan, di sisi lain dia juga tidak memiliki kebijaksanaan, tidak bisa membedakan antara perilaku gelap dan terang. Minimal adalah ia tidak bisa membedakan, kalau saya melakukan perilaku, kalau membunuh itu adalah buruk, kalau mencuri itu adalah buruk, kalau berbuat asusila itu adalah buruk. Kalau orang itu tidak bisa mengetahui bahwa tiga perbuatan ini buruk kalau dilakukan, ini artinya buta, karena tidak mengetahui bahwa perbuatan ini buruk. Atau ketika ia tidak mengetahui bahwa ucapan bohong itu adalah buruk, ucapan kasar itu juga buruk, ucapan memecah belah itu juga buruk, bergosip itu juga buruk. Kalau ia tidak mengetahui bahwa 4 ucapan ini adalah buruk, ia juga termasuk orang buta. Artinya bahwa kalau tidak mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan buruk, nah ini kan bisa melakukan, dia biasa mudah untuk membunuh, ia biasa untuk mencuri, ia biasa untuk melakukan seksual yang salah, ia biasa untuk berbohong, ia terbiasa untuk berkata-kata yang kasar, ia terbiasa untuk memecah belah, dan ia terbiasa untuk bergosip. Artinya orang ini adalah buta, karena tidak bisa mengetahui kualitas-kualitas batin yang baik. Begitu juga ada pikiran yang serakah, pikiran yang niat buruk dan pandangan salah. Kalau seandainya ia tidak mengetahui kualitas-kualitas baik itu, nah ini adalah buta. Ini adalah orang yang pertama. Saya sudah menyebutkan bahwa orang buta itu adalah ia yang tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan yang ia peroleh, dan juga tidak mengetahui kualitas-kualitas yang baik, yang hina, tidak bisa membedakan antara hina dan mulia, tidak bisa membedakan bahwa perbuatan ini gelap, perbuatan ini terang, yang akan membawa kepada menuju kehidupan yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Sang Buddha menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mereka yang buta, matanya jenis mata satu buta, tetapi yang jenis yang satu bisa melihat. Artinya adalah ada orang-orang di dunia ini yang mudah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kekayaannya itu mudah untuk ditingkatkan. Ya, mudah untuk ditingkatkan. Ia mampu bekerja sehingga kekayaannya ini semakin bertambah. Tetapi masalahnya adalah ia memiliki jenis mata yang satu, yaitu buta. Ia tidak bisa membedakan kualitas-kualitas batin yang baik. Ia tidak bisa membedakan ini adalah perbuatan terang, ini adalah perbuatan gelap, ini adalah perbuatan bermanfaat, ini adalah perbuatan yang tidak bermanfaat. Kalau seseorang ini mampu terampil dalam meningkatkan kekayaannya, artinya dia memiliki jenis mata yang terang, yang bisa melihat. Tetapi kalau seandainya ia tidak mampu membedakan kualitas-kualitas yang baik, tidak bisa membedakan manfaat perbuatan ini bermanfaat, perbuatan ini tidak bermanfaat, perbuatan ini akan menuju kegelapan, menuju kepada penderitaan, artinya ia hanya memiliki jenis
penglihatan yang satu mata. Jenis matanya satu buta, jenis matanya satu dapat melihat. Ini adalah perbedaannya. Dan yang ketiga adalah mereka yang memiliki kedua jenis mata yang baik, bisa melihat. Artinya bahwa ia mampu meningkatkan kekayaan yang diperolehnya, mampu dengan keterampilan sehingga kesejahteraannya semakin meningkat. Artinya bahwa ia mampu meningkatkan kekayaannya, tetapi dengan cara yang benar, tidak menipu, tidak berdusta. Nah, ini artinya adalah mampu meningkatkan kesejahteraan, kekayaan yang ia miliki dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, tidak menyakiti makhluk lain, tidak dilakukan dengan cara berdusta, tidak dilakukan dengan cara berbohong, menipu. Ini adalah jenis mata yang baik. Selain itu, ia juga memiliki penglihatan yang cukup baik. Oh, ini adalah perbuatan bermanfaat. Kalau saya melakukannya, akan mendatangkan kebahagiaan. Saya bahagia, makhluk lain bahagia. Oh, saya kalau melakukan ini akan menuju kehidupan saya menjadi lebih terang lagi. Misalnya melakukan meditasi, praktek moralitas, berdamai. Kalau saya melakukan perilaku-perilaku ini akan mengantarkan hidup saya kepada kehidupan yang terang. Ini artinya orang itu memiliki dua jenis mata yang baik. Sang Buddha menekankan bahwa hendaknya seseorang ketika melihat orang buta yang kedua matanya buta, ini harus menghindari. Kita harus menghindari. Ya, yang pertama adalah orang itu tidak mampu bekerja sehingga meningkatkan perolehannya, kekayaannya, tetapi di sisi lain ia justru melakukan hal-hal buruk, karena tidak bisa membedakan, tidak memiliki penglihatan yang tajam terhadap kualitas yang baik. Kalau kita melihat orang seperti ini, kita harus menghindari. Kenapa? Karena kita kalau berasosiasi, kita berkumpul, kita bersama, hidup bersama dia, kita juga bisa terseret. Kita juga bisa berperilaku seperti layaknya yang ia berlaku. Maka di dalam Manggala Sutta, dari 38 syair yang mendatangkan berkah, syair pertama yang paling menarik, Sang Buddha menyatakan bahwa tidak bergaul dengan mereka yang dungu. Ini berkah. Perlu diketahui bahwa tidak bergaul kepada mereka yang dungu itu saja mendatangkan berkah. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kita tidak perlu melakukan. Yang kita perlu lakukan adalah menghindari mereka yang dungu. Itu sudah mendatangkan berkah. Kan gitu. Di dalam Manggala Sutta kan disebut asewana cakbalana etamanggalam utama. Tak bergaul dengan mereka yang dungu atau bodoh. Dungu bodoh di sini artinya adalah tidak bisa membedakan ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Ia adalah tidak tahu bahwa perbuatan ini baik, perbuatan ini menyakitkan. Kita ini hanya tidak bergaul saja, itu sudah mendatangkan berkah. Ya, apalagi yang kedua, kita bergaul dengan orang bijaksana. Ini akan semakin mendatangkan berkah. Perlu diketahui di Manggala Sutta, Sang Buddha memberikan ada 38 cara perilaku yang akan mendatangkan berkah. Yang pertama, Sang Buddha menyebutkan bahwa tidak bergaul dengan orang dungu, orang bodoh itu adalah berkah utama. Perlu diingat, kita hanya perlu tidak bergaul saja, itu sudah mendatangkan berkah. Ini yang pertama. Apalagi yang kedua, panditanan caksewana, berkumpul, berasosiasi, menemui orang bijaksana, ini akan mendatangkan berkah. Maka ada pernyataan dari Sang Buddha lagi di dalam Dhammapada misalnya, kalau seandainya di dalam kehidupan ini kita tidak mampu, tidak bisa menemukan orang yang minimal setara dalam hal perilaku, dalam hal keyakinan,
dalam hal kedermawanan, dalam hal kebijaksanaan, yang lebih baik kita berjalan seorang diri. Ini lebih baik. Ini lebih baik daripada kita harus bergaul dengan mereka yang keyakinannya sudah buruk, perilakunya juga buruk, kedermawanan juga tidak muncul, tidak mudah, tidak suka berdana, tidak suka berbagi, dan dia tidak bijaksana. Kalau kita menemukan orang seperti ini, lebih baik kita berjalan seorang diri daripada kita mengikutinya. Karena kalau seandainya kita sudah mengikuti orang dulu, artinya keburukan-keburukan itu sebenarnya sudah akan mengikuti. Karena kemungkinan besar kita akan mengikuti cara bicaranya, cara perilakunya, dan cara berpikirnya. Saya tekankan lagi, tidak bergaul dengan orang dungu, tidak bergaul saja, itu sudah berkah. Maka Sang Buddha menyatakan di dalam Anguttara Nikaya, ketika kita melihat orang buta seperti yang ini, ia tidak mampu meningkatkan kesejahteraannya, ia juga dungu, tidak melakukan hal-hal baik, kita hendaknya menghindarinya. Nah, tetapi ketika kita melihat ada mereka yang memiliki penglihatan yang sangat baik, kedua matanya masih sangat baik, memiliki penglihatan yang jernih. Jenis mata yang pertama adalah ia mampu meningkatkan kesejahteraannya, ia mampu meningkatkan kekayaannya, ia bekerja mampu, ia dengan tajam penglihatan untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan cara yang benar sesuai dhamma. Ini diikuti. Apalagi ketika kita mengatakan bahwa orang itu juga bijaksana, mengetahui perilaku kalau dilakukan ini akan menuju ke terang, kehidupan yang menuju ke terang, ini adalah perilaku yang mulia, lebih baik langsung kita mengikutinya. Nah, inilah bahwa Sang Buddha menyarankan kepada kita, ketika kita melihat ada orang yang jernih, memiliki dua jenis mata yang baik, nah kita harus mengikutinya. Karena orang yang memiliki kedua jenis mata yang baik itu di dunia ini akan bahagia, dan setelah hancurnya kematian ini juga akan bahagia di alam bahagia. Inilah. Jadi, tetapi orang yang memiliki jenis mata yang baik dan memiliki jenis mata yang buta, artinya salah satunya adalah buta, ini juga termasuk sahabat teman yang harusnya dihindari. Karena ia tidak bisa membedakan antara baik. Kalau ini dilakukan, ini akan membawa kebahagiaan. Apakah ada di dunia ini? Ada. Kalau kita mau melihat televisi mungkin, atau di sosial media mungkin, ada perilaku-perilaku itu yang memiliki kekejaman orang itu, ya, memiliki kekejaman. Nah, ini harusnya yang dihindari. Nah, sebagai penutup Dhamma Desana pada sore hari ini, saya akan menceritakan betapa sangat berbahayanya untuk berteman, untuk tidak memiliki pengetahuan yang benar, untuk tidak memiliki kebijaksanaan itu. Nah, ini ada cerita, ya. Ada cerita ketika Sang Buddha muncul di dunia, itu ada Mahadana, ya, ada rumah tangga bernama Mahadana. Nah, dikatakan bahwa rumah tangga Mahadana ini memiliki seorang putra, ya, seorang putra. Tetapi orang tua ini memiliki kekayaan yang begitu besar sekali. Diceritakan bahwa menjadi orang yang kaya, karena sebenarnya dana itu adalah bukan dana kedermawanan, tapi memiliki kekayaan yang besar. Diceritakan bahwa keluarga ini memiliki kekayaan 80 koti. Nah, di dalam komentar diceritakan bahwa 1 koti itu ada setara dengan 10 juta. Nah, kalau seandainya 80 koti berarti dikali 10 juta berarti ada 800 juta. 800 juta untuk 2500 tahun yang lampau, ketika Sang Buddha muncul, ini tentu kekayaan yang begitu besar. Ini besar sekali tentu. 2500 tahun yang lalu ketika Sang Buddha muncul di dunia, jika dibandingkan dengan sekarang 800 juta, ini tentu besar kekayaan ini. Maka ia disebut menjadi Mahadana, rumah tangga yang besar. Karena kekayaan yang begitu besar inilah orang tua ini begitu memanjakan kepada anaknya, putranya ini. Ia beranggapan bahwa kekayaan ini tidak akan habis. Kekayaan ini tidak akan habis. Maka anaknya ini tidak perlu mendapatkan pengetahuan, tidak perlu
menempuh pendidikan. Nah, suatu ketika anaknya ini sudah beranjak dewasa, sudah waktunya untuk menikah, juga dinikahkan dengan seseorang yang memiliki kekayaan yang setara juga, besar juga, dan istrinya itu juga tidak memiliki pengetahuan karena orang tuanya juga kaya, setara 80 kodi dijelaskan. Nah, setelah orang tuanya meninggal, kedua-duanya meninggal, artinya pasangan hidup ini, suami istri ini memperoleh warisan yang begitu besar, ya, begitu besar, ya, dari orang tua laki-laki, dari orang tua perempuan, ini besar. Nah, begitu besarnya inilah, dia tidak meningkatkan kekayaannya. Dia tidak meningkatkan, ia tidak bekerja bagaimana caranya untuk meningkatkan kekayaannya, bagaimana caranya untuk melipat gandakan kekayaan, kesejahteraan ini. Tetapi yang ia lakukan adalah minum-minuman, permabukan, pesta pora, berjudi. Artinya kan ini adalah jenis orang yang buta tadi, tidak bisa meningkatkan kekayaan, juga tidak mengetahui kualitas-kualitas yang baik. Artinya suami istri ini adalah menghabiskan kekayaannya. Nah, ketika dijelaskan bahwa perumah tangga suami ini adalah berkumpul atau bersahabat dengan anak pemuda-pemuda yang suka minum minuman keras, berjudi. Diceritakan bahwa di sana itu kan ada anak rumah tangga yang kaya raya. Nah, kita bisa nih minum gratis nih. Kita diajak saja, kita ajak saja berteman, kita minum, kita berjudi. Nah, lama-lama yang kekayaannya tidak ada pemasukan, tetapi pengeluarannya juga deras sekali. Berjudi, minum-minuman, pesta pora, kekayaan juga akhirnya dijelaskan habis. Ya, habis, rumahnya juga dijual. Suatu ketika ia harus makan itu harus mengemis. Maka ketika pagi-pagi sang Buddha pindah patah disertai dengan Bante Ananda, ketika sang Buddha melihat suami istri tersebut yang makan dengan cara mengemis, ini tersenyum. Maka jelaskan bahwa seorang Buddha ini tidak senyum ini kalau tidak ada alasannya ini tidak akan tersenyum. Kalau ada alasannya ini baru tersenyum. Maka pada saat itulah Bante Ananda bertanya, apakah yang menyebabkan sang Bagawa ini tersenyum? Nah, pada saat itu sang Buddha menjawab, lihat Ananda, suami istri tersebut. Oh iya, saya melihat sang Bagawa. Andai saja suami istri itu di masa mudanya, ya, di masa mudanya ini bekerja, maka ia akan menjadi orang terkaya ketika itu di Banarasi, sepertinya di kota Banarasi. Ya, di masa mudanya, kalau seandainya suami istri ini ingin bekerja, menggunakan kekayaannya untuk bekerja, maka ia akan menjadi orang nomor satu, menjadi orang terkaya. Tetapi ia lalai. Tetapi kalau seandainya masa muda ini lalai dan paruh baya, artinya ya umurnya ini sudah separuh baya, ia tetap bekerja, melipat gandakan, keterampilannya diasah, ia akan menjadi orang terkaya nomor 2. Tetapi di paruh baya ini juga lalai. Tetapi kalau seandainya di paruh baya ini lalai, tetapi di usia tua ia juga tetap bekerja, melipat gandakan kekayaannya, maka ia akan menjadi orang terkaya nomor 3. Tetapi di usia tua juga lalai, sehingga usia muda sudah dilewatkan dengan minum-minuman keras, berjudi. Usia paruh baya juga digunakan untuk minum-minuman keras, berjudi. Usia tua juga digunakan untuk minum-minuman keras dan berjudi. Akhirnya kekayaannya itu habis. Ia hanya mengemis. Inilah makna yang bisa kita
petik dari cerita Sang Buddha di dalam Dhammapada Atthakatha ini adalah selagi masih muda, kesempatan untuk berjuang itu justru terbesar, itu terbuka lebar. Karena kalau sudah parubaya sebetulnya tenaga kita juga akan semakin berkurang, apalagi nanti kalau sudah tua. Maka selagi masih muda bukan berarti bahwa masa itu harus ditunda nanti dulu kalau sudah parubaya, tidak. Karena mungkin saja kekuatan dalam bekerja, ingatan, keterampilan ini akan semakin berkurang. Maka selama masih muda inilah kesempatan untuk bekerja. Ini yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, bahwa di dunia ini ada 3 jenis orang buta. Yang pertama adalah orang buta, yang kedua adalah satu jenis matanya buta, yang ketiga adalah orang yang memiliki penglihatan yang sangat baik. Kedua jenis matanya sangat baik. Tentu kita harus mengikuti mereka yang memiliki keterampilan, yang mampu bekerja dengan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan Dhamma. Apalagi kalau ia memiliki kebijaksanaan, mampu membedakan bahwa perbuatan ini buruk, perbuatan ini baik. Kalau ini dilakukan akan menuju kepada kehidupan yang terang, dan kalau ini dilakukan akan menuju kepada kehidupan yang gelap. Kalau ia memiliki kualitas batin yang baik itu, hendaknya kita mengikuti. Tetapi kalau seandainya orang itu tidak memiliki keterampilan, tidak mampu bekerja, tidak mampu meningkatkan kesejahteraannya, apalagi ia memiliki kualitas batin yang buruk, tidak bisa membedakan gelap dan terang, hina dan rendah, maka kita harus menghindari. Semoga kita selalu maju di dalam Dhamma. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih Bante. Semoga Dhamma yang dipaparkan bermanfaat dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bante akan ruang bermasalah. Mari kita bersikap menjaga.